Kisruh distribusi LPG 3 kg sempat menjadi isu yang begitu hangat di awal pekan. Masyarakat mengeluh atas kebijakan baru yang nampaknya diterapkan secara mendadak. Lalu bagaimana memetik pelajaran dari peristiwa ini akan saya diskusikan bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam saja. Mas Revo, catatan CNN Indonesia dan pandangannya seperti apa terhadap peristiwa kisruh kebijakan LPG 3 kg kemarin, Mas? Ya, LPG 3 kg ini kan sebenarnya sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat kita gitu ya. Dan ketika pemerintah kemudian pada akhir bulan Januari kemarin tiba-tiba menghentikan distribusi LPG 3 kg di tingkat eceran, ini kemudian membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas 3 kg gitu ya. Antrian panjang kemudian mengular gitu ya di beberapa tempat dan menimbulkan beberapa insiden gitu. Nah ini yang kemudian disayangkan oleh banyak pihak gitu, tidak hanya kita sebagai media tapi juga banyak pihak dari apakah itu dari DPR maupun pengamat-pengamat yang lain gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya Caca, walaupun sekarang akhirnya pemerintah membatalkan larangan distribusi gas 3 kg, LPG 3 kg di tingkat pengecer gitu ya, membatalkan kebijakan tersebut. Tapi satu hal yang bisa kita petik sebenarnya adalah bagaimana ketika sebuah kebijakan itu diberikan, diterapkan, itu seharusnya melalui proses sosialisasi yang lebih matang gitu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan-kebingungan di tingkat masyarakat level pengguna gitu ya. Seperti yang terjadi di akhir bulan Januari lalu sampai saat ini gitu, awal pekan bulan pertama Februari dan sampai saat ini pun masih di beberapa titik kita pantau peredaran gas LPG 3 kg itu juga masih ada beberapa yang mengalami kesulitan itu untuk mendapatkannya. Nah, kita tahu persis bahwa memang subsidi untuk LPG 3 kg yang harus ditanggung pemerintah ini cukup besar. Gitu. Menteri ESDM sendiri menyampaikan bahwa saat ini pemerintah harus mensubsidi Rp12.000 per kilogram. Artinya kalau dalam satu tabung gas tersebut, subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah sebesar Rp36.000. Dan angkanya kalau untuk APBN 2025, subsidinya sudah mencapai lebih dari 80 triliun rupiah gitu. Sebesar 87,6 triliun rupiah. Angkanya tentu cukup besar gitu ya, mengingat keuangan negara sekarang dalam kondisi yang tidak begitu cukup prima, sehingga membuat pemerintah harus melakukan pemangkasan anggaran gitu ya. Maka angka 87,6 triliun ini menjadi angka yang cukup signifikan. Kita paham bahwa pemerintah memang harus mengurangi subsidi, apalagi kalau kita melihat sebenarnya banyak juga pengguna LPG 3 kg ini bukan dari kalangan miskin. Masih banyak orang-orang yang sebenarnya bisa membeli gas atau membeli LPG 12 kg tanpa subsidi, tapi kemudian lebih memilih membeli LPG 3 kg karena memang mudah didapatkan di pasaran. Nah, di satu sisi memang itu adalah kondisi yang harus dipecahkan oleh pemerintah, bagaimana distribusi LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran, tapi dan mengurangi subsidinya gitu ya. Tapi di sisi lain bagaimana kemudian ketika kebijakan itu diambil tidak menimbulkan kepanikan atau kesulitan bagi masyarakat dengan memotong distribusi kemarin LPG 3 kg itu tidak bisa diedarkan di level pengecer, hanya di pangkalan, tentu ini membuat kesulitan-kesulitan bagi masyarakat. Ini yang sebetulnya harus dievaluasi dan harus dicari jalan keluarnya. Di satu sisi bagaimana kemudian membuat subsidi itu tepat sasaran, di sisi lain proses distribusi tidak harus membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya. Caca. Itu artinya sebenarnya kebijakan yang diambil kemarin niatnya baik ya, agar subsidi LPG 3 kg bisa lebih tepat sasaran, namun pelaksanaannya yang terlalu cepat dan tidak melihat bagaimana kondisi di lapangan. Ya, kalau kita berprasangka baik, memang niatnya pasti seperti demikian gitu ya. Bagaimana kemudian distribusi LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran subsidinya gitu. Tapi kemudian karena
kebijakan tersebut diambil per 1 Februari, di mana kemudian juga sudah mulai diterapkan di saat pekan akhir bulan Januari, yang kita tahu di saat tersebut adalah ada cuti bersama dan ada libur Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Sehingga ketika itu diterapkan, masyarakat tiba-tiba kebingungan karena LPG 3 kg ini tidak ada di pasaran gitu. Atau setidak-tidaknya bukan tidak ada di pasaran, tapi masyarakat bingung di mana ini harus bisa mendapatkannya ketika distribusinya tidak bisa sampai ke level pengecer. Sementara masyarakat selama bertahun-tahun begitu mudah mendapatkan LPG 3 kg ini di dekat rumahnya gitu ya, di sekitar rumahnya, sampai di level pengecer. Di mana pangkalannya kan banyak yang tidak tahu juga. Nah, ini yang menimbulkan kemudian yang kita tahu pada saat itu antrian mengular dan banyak orang kemudian kesulitan untuk mendapatkan LPG 3 kg. Nah, kita menilai bahwa memang mengurangi subsidi ini menjadi penting, atau setidak-tidaknya subsidi itu menjadi lebih tepat sasaran gitu ya. Kalau kita melihat berapa jumlah masyarakat miskin, rumah tangga miskin, mereka lah yang kemudian berhak untuk mendapatkan subsidinya. Tapi kan kenyataan selama bertahun-tahun sejak LPG 3 kg ini didistribusikan untuk menggantikan minyak tanah pada zaman pemerintahan pada waktu itu Pak Yusuf Kalla gitu ya, sebagai komandan lapangan, dan sampai sekarang harganya pun tidak berubah gitu selama bertahun-tahun. Subsidinya semakin membesar dari tahun ke tahun. Nah, ini yang harus ditanggung negara. Nah, subsidi tepat sasaran ini yang harusnya dipikirkan bagaimana caranya. Dalam beberapa hal sebenarnya kan pemerintah sudah melakukan di BBM, bahan bakar minyak, ketika sekarang membeli Pertalite misalnya dengan menggunakan beberapa aplikasi gitu ya. Nah, untuk gas, untuk LPG, nah ini yang harus dipikirkan bagaimana mekanismenya sehingga subsidinya itu tidak menjadi lebih tepat sasaran lah, demikian. Tanpa kemudian harus membuat proses distribusinya tersendat dan menyulitkan masyarakat. Baik Mas Revo, wacana salah satunya adalah para pengecer yang justru nantinya harus mendaftarkan diri jika ingin mendapatkan gas LPG 3 kg dan menjualnya. Kalau melihat kondisi di lapangan, bagaimana pandangannya terhadap solusi ini? Sebenarnya kan bukan pada level pengecernya, tapi pada level pembelinya. Pembelinya apakah benar-benar merupakan yang berhak atas subsidi yang diberikan oleh pemerintah gitu. Karena pada kenyataannya banyak juga masyarakat kelas menengah yang membeli LPG 3 kg gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, penerapannya kemudian apakah melalui mekanisme KTP atau kemudian melalui proses seperti misalnya layaknya pemerintah mengeluarkan kartu pintar yang selama ini ya untuk pendidikan dan kesehatan gitu. Apakah dengan cara demikian atau dengan jadi artinya sebenarnya yang harus diseleksi itu kan pembelinya, bukan pengecernya. Jadi kalau pengecer seharusnya yang memang pengecer harus terdaftar dan terdaftar di SDM gitu ya, siapa yang berhak menjadi pengecer LPG atau warung-warung mana yang bisa mengedarkan LPG 3 kg. Tentu itu melalui proses pendaftaran dan seharusnya itu tidak perlu diperumit gitu. Karena ini juga akan menjadi salah satu penopang ekonomi gitu ya, ketika warung-warung UMKM dan sebagainya bisa mengedarkan LPG 3 kg. Tapi kan yang paling penting kemudian adalah siapa yang bisa membeli LPG 3 kg. Dan mungkin juga di satu sisi apakah pemerintah perlu mengkaji dengan adanya subsidi yang begitu besar saat ini per kilogram sebesar 12.000 atau Rp36.000 per tabung LPG 3 kg. Nah, apakah angka tersebut masih cukup relevan saat ini gitu ya dengan harga keekonomian sekarang gitu ya? Apakah perlu dipotong sebagian? Nah, tentu ini menimbulkan
dibutuhkan kajian-kajian yang lebih tepat gitu ya, secara keekonomian bagaimana. Apakah memang untuk mengurangi subsidi ini dengan menaikkan sedikit harganya sehingga beban pemerintah tidak terlampau besar, dan kalau misalkan dinaikkan atau mengurangi subsidinya ini sebesar berapa. Nah ini kan yang harus dikaji lebih dalam, karena kita tahu dari tahun 2008 atau 2009 gitu ya, 2008 ya, ketika kebijakan LPG ini 3 kilogram ini menggantikan minyak tanah misalnya, sampai tahun 2025 itu atau 17 tahun itu tidak pernah mengalami perubahan harga. Mas Nah, mungkin Revo. ini juga menjadi satu kajian. Baik, Mas Revo, Iya, ketidaktepat sasaran atas distribusi LPG 3 kg ini ternyata kan faktornya bukan hanya pengecernya atau penjualnya, namun juga pembelinya. Istilahnya ada yang tidak berhak sebenarnya, namun tetap menggunakan, tetap membeli gas LPG 3 kg tersebut. Itu artinya masyarakat. Bagaimana sebenarnya kita juga mengingatkan masyarakat, memastikan masyarakat ingat dan paham bahwa LPG 3 kg itu adalah disubsidi negara dan untuk kelompok masyarakat tertentu. Iya tepat seperti itu Caca, tapi kan perlu ada mekanisme, karena kalau tidak, tanpa ada mekanisme dan hanya berharap moral gitu ya, hanya berharap pada masyarakat memiliki kesadaran, mereka mereka yang memiliki kemampuan lebih tidak menggunakan subsidi gitu ya. Ini kan kalau menggantungkan pada hal demikian tentunya sulit. Maka perlu ada mekanisme-mekanisme yang lebih tepat gitu ya, untuk memfilter atau menyaring siapa-siapa saja yang berhak bisa mendapatkan subsidi gas LPG 3 kilogram ini. Karena kalau tidak, hanya mengharapkan masyarakat atau mengharapkan publik untuk lebih memiliki kesadaran, rasa-rasanya ya pasti akan juga cukup sulit gitu. Karena itulah perlu ada mekanisme yang lebih tepat, bagaimana bisa memfilter atau bisa membuat subsidi tersebut menjadi lebih tepat sasaran. Baik, satu sisi pemerintah harus benar-benar memikirkan bagaimana mekanisme yang tepat distribusi subsidi, dan satu sisi masyarakat juga jangan lupa ada yang lebih berhak untuk membeli hal tersebut untuk mendapatkan subsidi. Seperti itu ya Mas Revo ya. Terima kasih. Betul. Mas Revo telah bergabung bersama kami, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Terima kasih, Sasa.